Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahratul wadani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Dani Al-Mukarram, Bapak Tuan Guru kita, Tuan Guru Haji Damanuri Abdullah, yang sama-sama kita hormati dan muliakan bapak-bapak, ayahanda yang tercinta, tokoh agama, tokoh masyarakat, Dewan Penasehat Majelis Zikir kita, semoga sehat selalu dan mudah-mudahan puasa kita mendapatkan keberkahan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati ibu-ibu jamaah pengajian rahimakumullah. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada hambanya. Kepada siapa? Hambanya. Siapa hambanya? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah Allah sendiri mengakui Nabi itu sebagai hamba. Nah, hamba ini, Bapak, jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, beduin ciri-ciri hamba ini. Dia itu hamba, arak ciri-ciri. Kalau dia tidak memenuhi ciri-ciri ini, dia tidak dikatakan sebagai hamba. Sebab apa jamaah sekalian? Besok manusia akan mendatangi Allah dengan ID card, saya hambamu ya Allah. Lalu Allah akui kita, ya aku Tuhanmu dan engkau hambaku. Tetapi waktu kita datang itu jamaah sekalian, kita membawa ciri-ciri. Kalau tidak ada ciri-cirinya itu jamaah sekalian, pelunggum itu tidak tergolong hamba. Makanya sebelum kita datang membawa ciri-ciri hamba besok di hadapan Allah itu jamaah, sekarang kita sebut Allah Subhanahu wa taala, kita puji Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memuji itu adalah hamba. Yang terpuji itu adalah yang tempat kita menghamba. Yang mulai langsung ke ilmu rahasianya. Satu, itu Allah berfirman, aku telah memberikan kitab kepada anzalal kitab, aku telah menurunkan Al-Quran, anzal kitaba abdihi, kepada hambaku. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini jamaah dikatakan oleh Allah sebagai hamba. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, hamba itu adalah syaratnya, identitas pertama, dia adalah pandai memuji. Dan waktu dia memuji itu, dia terpuji. Yang ulangi nih, ada orang yang bapak itu pelungguh dipuji oleh orang, tetapi dianya tidak terpuji. Maka puji-pujiannya itu apa bahasa Peraya niki? Jonjong si trengoda. Bahasa Timur niki. Sin apa bapak niki? Bahasa kasar lah, pujian palsu. Ini orang memuji, lalu dia si memuji ini tidak terpuji. Maka syarat orang memuji itu dianya terpuji, maka syarat inilah ID card-nya, orang ini adalah hamba yang memuji. hamba Allah Subhanahu wa taala yang memuji Allah.
Makanya tiang kalau pelunggung puji tiang bud bekemik lek muri ojo junjung gitu si terengodak. Nona jangan sekalian. Adek be ngaji aneh, pira-pira kengone nona. Sampai lalu entah dia nona. Ya. Sudah jamaah sekalian. Makanya lamun terjadi dengan ngaji ustaz kata Tuhan harus memenuhi syarat. Semua ceramah-ceramah pelunggu itu anu dulu persentasekan dalam diri dulu baru sampaikan. Ini kira ngaji asal baca doang kitab bu dan persentasean din itu apa nih mandor lah itu mandor aran. Nah, kalau orang itu mempresentasekan ilmunya baru dia sampaikan itu mentor. Tahu ada mentor? Senior yang pandai mengarahkan itu mentor. Kalau mandor aja berselekah doang meni marak cangkir belah. Hei, kiri. Baik, yang lanjut ya Mas sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Nah niki pelunggu sami niki jamaah sekalian diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba, tapi syaratnya memujilah kepada Allah. Tapi waktu engkau itu memuji, terpujilah dengan pujianmu. Karena Allah itu sudah maha terpuji. Dia tidak butuh pelajaran keterpujian Allah itu. Dia butuh pelunggu sami kita yang butuh pelajaran-pelajaran terpuji. Mulut, kalimat-kalimat yang keluar dari diri ini kalimat-kalimat yang terpuji. Dan semua kalimat yang terpuji itu alasnya adalah alhamdulillah. Mustahil orang ceramah nanti di ceramahnya itu lalu dia mengumpat dong kotor alhamdulillahnya. Nuna jamaah sekalian, jadi orang ceramah berkata alhamdulillahirabbil alamin, ini alas ceramah mereka disebabkan oleh apa yang mereka sampaikan itu nanti itu terpuji. Pelunggu berdoa kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Ini alas karena yang kita minta kepada Allah itu sesuatu yang terpuji. Nah, ini syarat kita apa? Menjadi hamba abdihi. 2. Syarat kita sebagai hamba itu jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, harus pelunggu sami menomorsatukan tempat kita menghamba itu mendahulukan tempat kita menghamba itu daripada orang lain dan diri ini sendiri. Nah ini syarat kita menjadi hamba, menomorsatukan tempat kita menghamba itu daripada diri sendiri dan orang lain. Kita nomor satukan tempat kita menghamba siapa? Tempat kita menghamba siapa? Daripada istri kita utamakan Allah. Daripada anak kita utamakan Allah. Bahkan daripada diri kita sendiri ini kita utamakan Allah. Bagaimana modelnya? Lihat. Bagaimana contohnya? Lihat. Bagaimana prakteknya? Lihat sang hamba yang sudah diberikan sematan kata hamba, Rasul yang mulia ini. Beliau mengutamakan Allah daripada dirinya sendiri. Beliau perang, mengajak sahabat-sahabatnya. Mereka berhijrah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah, meninggalkan anaknya, bahkan meninggalkan hartanya demi Allah dan Rasulnya. Ini orang cocok tepiak hamba. Si Allah itu cocok tadi tepiak hamba. Si Allah ruan-ruan tadi. Tak kenal niku. Jawabannya ada pada diri kita sudah. Bagaimana kayanya Abdurrahman bin Auf di Mekah. Beliau tinggalkan anak dan istrinya demi mengikuti ajaran Rasul tercinta Muhammad SAW. Ini hamba Allah. La ilaha illallah. Nah, menomorsatukan siapa? Menomorsatukan Allah daripada diri sendiri dan orang lain. Ini Bapak syarat orang menjadi hamba. Nah iya karengan nih Bapak niki lamun teu berjanji kan sopok dengan ya bank itu kepeng. Nah, ya bank itu kepeng atau dengan sauri ini teu utang. Terus tahu teu berjanji niki jam 12 lebih 15 menit.
Dia itu berjanji. Sementara niki endah ia tu narak zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, terus nilpun dengan niki. Aneh dong. Kepeng biak kebeng meniki. Janji terniki. Niki arak wah niki. Biar dapati. Nah, disinilah ukuran kita. Apakah kita menghamba kepada Allah atau kalau kita meninggalkan Allah, lalu kita utamakan janji kita kepada manusia ini yang ada kita dapat yaitu uang, inilah hamba manusia dan hamba uang. Ringan-ringan saja pengajian pelunggung. Ini bukan main-main, ndek kebejoran niki Bapak. Inilah identitas kita ini. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Nomor 3 niki. Lebih banyak kita sebut dan ingat tempat kita menghamba daripada diri kita sendiri dan anak harta benda kita. Lebih banyak kita sebut dan kita ingat. Ndek lebih banyak kita ingat, sedikit kita sebut, ndek kedua niki. Harus diingat dan disebut tempat kita menghamba daripada yang lain. Lebih banyak kita apa? Menyebut dan mengingat tempat kita menghamba. Pira kepeng lek kantong dari tahun yang ni ada 60 apa apal ke 60.000 ampok kebani kantongan kepeng 60.000 oleh kantong ampok kebani kantongan kepeng 60.000 dek 70.000 niki au 60.000 niki Bapak lek kantong niki karena tiang sudah menyelesaikan tugas niki 100.000. Ande nas arak niki balu 10.000, 10.000 masih kanggo ke niki. Karena tiang sudah menyelesaikan penyebutan kepadanya 100.000. Sida pira ratus ribu le kantong dia. Lamun arak 100.000, ampun dia dua zikir sampai 100.000 aja. Itu hamba uang namanya. Sulit terjadi, sulit. 300 litas dekat Tuhan. Makanya kalau tas tiang dikebani jauh ya. Nih anak ini jauh udah pada kebani. Serius udah kegirang juk tas nih. Lamun narak tas niki mun narak kayak di dalam niki harus lebih banyak zikir daripada uang itu. Itu konsep hidup ke Tuhan. Cara hidup pelunggu. Sebelum jam 12 harus kalau sudah selesai tobat kepada tempat kau menghamba itu sebanyak 1000 kali. Sebelum jam 1 siang. Sebelum jam 1 siang kau sudah tobat kepada tempat kau menghamba. Kenapa jamaah sekalian hafizani wa iyyakumullah? Karena kalau dia menyalahkan kita, ndek ada sekedar hidup hancur, pasti dah hancur. Enggak Tuhan iki. Enggak. Andai kan dek wah zikir kat Tuhan iki umat dua dek bani jauh artinya niki. 300 di kantong. Apalagi sing ngembok sejuta dia jangan diketahui. Era ada pertanggungjawaban oleh Allah. Saya hamba Allah, ini dah terserah lah itu. Syarat orang menghamba kepada Allah itu apa? Lebih banyak dia menyebut dan mengingat tempat dia menghamba. Bagaimana caranya menyebut dan mengingat? Ya, menyebut dengan hal dan menyebut dengan bacaan. Cukup. Jadilah engkau hamba. Praktikkan ini, banyaklah menyebut, banyaklah taat, dan banyaklah berkata Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Berarti wirid Alhamdulillah, Subhanallah. Ini wirid hamba. Wirid apa? Wirid hamba. Wirid seorang menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala.